Saya buka mata lihat depannya, di luar jalur jalan tuh ada batu besar. Lebih baik saya milih batu daripada kami masuk jurang atau nabrak mikrolet depan kami. Langsung nabrak batu. Tret. Terus Jadi luka-luka ada juga banyak gitu. iya, susternya satu harus korban, matanya harus operasi, satu sekarang dia pakai mata palsu. Oh, susternya kalau suster sendiri? Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Pojok Iman, di mana kita bercerita tentang pengalaman sebagai kisah-kisah kehidupan. Syukur bisa menjadi master of story, sehingga pengalaman itu bisa meneguhkan, bahkan membuahkan pengalaman juga untuk Anda dan saya. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial luar biasa, saudara-saudara. Ialah Suster Asia ya. Apa dan bagaimana ceritanya? Nanti kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Saya mau pesan satu hal saja, saudara-saudara. Sebagai imam, sebagai suster, pengalaman-pengalaman menarik mungkin menjadi kekuatan kita dalam menanggapi panggilan Tuhan. Tapi belum tentu pengalaman kita itu pengalaman keberuntungan saja. Ada pengalaman yang sungguh sangat tidak enak. Dan hari ini kita akan membahas tentang pengalaman sial mengikuti Tuhan Yesus. Dan kali ini wajah yang tak asing bagi kita, Suster Asia. Kita akan tanyai saja apa dan bagaimana ceritanya. Suster, apa kabar? Baik, Romo. Bagaimana perasaannya hari ini? Hari ini senang banget karena diajak Romo Rudi untuk bergabung dalam Pojok Iman Katolik. Pojok Iman, refleksi Katolik, Suster ya. Oh iya ya, tentang Romo. cerita-cerita kita. Dan hari ini kita mengambil tema yang Suster alami. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu deh, Suster nama lengkapnya siapa? Oke, nama lengkap saya Teresia Asia Lorimbupu OSU. Bukan orang suka usil ya. Osu. Osu itu artinya? Ordo Santa Ursula. Ordo atau Santa yang dikenal Ursula. dengan Suster Ursulin. Suster Ursulin. Suster tinggal di mana sih? Saya tinggal di komunitas Santa Ursula Jalan Pos 2 Jakarta. Wow, belakangnya keuskupan kayaknya. Iya. Saudara-saudara ya. Suster asli mana? Aslinya dari Flores. Flores, gak kelihatan ya? Oh iya ya. Kelihatannya dari Afrika juga kali. Nggak apa-apa, dari Afrika juga Flores, boleh. Ya, Floresnya mana, Suster, kalau boleh tahu? Saya dari Kabupaten Nagekio. Oh, Nagekio. Iya, bertetanggaan dengan Ende dan Bejawa. Dulu Suster kenapa mau jadi suster? Mau jadi suster ya? Kenapa ya? Frustasi kah waktu itu? Ya? Frustasi kah waktu itu? Bukan, saya mau sendiri. Mau sendiri ya? Iya. Umur berapa itu waktu itu mau masuk? Umur berapa ya? Umur 20 kayaknya. Lulus SMA ya? Iya, saya udah lulus setahun, saya ngajar 1 tahun di SD Santa Ursula. Ya, tertarik mungkin karena para suster, kesaksian para suster membuat saya ikut juga bergabung di Santa Ursula. Juga ya. Tapi hebat sekali itu, cerdik ya. Enggak juga. Enggak juga. Banyak sialnya. Suster ngajar di SMA SD Santa Ursula, karena saya tamat dari SPG. Oh iya, tamatan SPG ya. Iya. Masuk jadi guru. Iya, di habis Ursula. itu kecantol juga. Kecantol sama yang punya sekolah itu ya. Iya, benar. Luar biasa. Dulu motivasinya apa? Motivasi awal sebenarnya mungkin dari kecil ya, Romo. Yeah. Ya, atau ada teman-teman semua. Waktu kecil kebetulan di paroki saya itu yang tugas pastor misionaris dari Belanda.
Awalnya saya tidak kenal para suster, hanya Ya. kenalnya pastor-pastor. Oh, Ya, Romo. jadi mau jadi pastor dong? Iya benar, rebutan sama kakakku. Bahwa tidak, kamu perempuan tidak bisa jadi pastor, kamu jadi suster. Tidak, saya mau jadi pastor Kakak aja. pastor? Kakak pastor. Wow, saudara. Berapa bersaudara itu? Kami banyak, Romo. Banyak tuh berapa? Hah? 20? Enggak juga. 10? Di bawahnya 10. 9? 9 orang. 9? Tapi yang hidup 7. Oh, 2-nya meninggal. Oh, 9 yang hidup 7, yang 2 jadi Meninggal. yang membiara Membiara 2. 2. Cukup 2. Berarti 5 yang disisain di rumah Iya, ya. benar. Luar biasa. Satunya pastor, satunya Suster. suster ya, lengkap Iya, ya. Nggak ada yang bruder sekalian. tidak ada. Bapak ibunya lah suruh masuk bruder sekalian. Bapak ibunya sudah di surga. Oh, puji Tuhan. Baik, Iya. suster. Suster nih ceritanya jadi suster udah berapa tahun ya? Sudah lama juga sih, 27 tahun hitung dari kalau pertama. Oh, kalau pertama Di sampai tahun sekarang 27. tahun berapa? Tahun masuk kalau pertama tahun 1993. Oh ya, udah lumayan juga ya, 27 tahun. Saya aja jadi pastor 21. Kakak dong. Jadi kakak duluan. Suster ngomong-ngomong nih suster ya, katanya ikut Tuhan itu nggak gampang ya. Pengalamannya mungkin orang bilang, wah asik-asik aja nih kalau jadi pastor, jadi suster. Kalau suster nih saya dengar pengalamannya sial itu. Di mana aja ya, boleh cerita nggak suster? Aduh, Pengalaman apa itu yang sial? termasuk lihat ini gigi ompong nih gara-gara sial juga mungkin. Gigi ompong ya? Oh, gigi Sama ompong. aja gigi Romo ompong. kan di samping, saya pas di tengah. Iya, berarti kan ada lagu nenek-nenek sudah tua. Baik, pengalaman apa itu, suster? Di mana? Oke, mungkin saya pertama cerita waktu saya di Jakarta tahun 98 itu Jakarta lagi rusuh-rusuhnya. Kerusuhan, iya. Ya, saya kuliah di Atma Jaya. Hmm. Saya ingat hari terakhir UTS, Romo. Wah, udah senang-senang bersama teman-teman rencana selesai ujian kita jalan-jalan refreshing dulu gitu. Pagi-pagi biasalah mahasiswi naik bis umum. Ya. Tidak ada mobil-mobil pribadi, nggak ada. Kita biasa pakai naik bis umum. Di Jalan Sudirman, ya, nggak tahu kenapa. Memang penumpang dari Juanda udah penuh ya. Jadi saya hanya gantung di pintu belakang. Akhirnya di Jalan Sudirman nggak tahu kenapa ada 2 pemuda. Ya mungkin saya berpikir mungkin ya karena saya pakai salib atau apa, kan waktu itu lagi ya tenar-tenarnya ada yang penculikan atau apa begitu yang nggak suka atau apa. Saya nggak mikir itu. Tiba-tiba 2 pemuda dorong saya dari dalam. Saya terlempar, saya yang teriak, Tuhan ampuni saya. Ya, saya hanya bilang begitu aja. Saya berpikir pasti saya mati. Mobil lagi jalan tuh. Mobil lagi jalan. Kecepatan. Kecepatan. Oh my god. Saya cuma teriak, Tuhan ampuni saya. Ya. Udah, memang saya jatuh terpelanting di aspal. Guling-guling? Enggak guling, langsung prak gitu gitu. Terus di belakang pas saya bangun, ya saya ada kendaraan ada kendaraan tinggal dikit aja dengan kepala saya. Apa itu, mobil motor? Mobil juga. Iya, mobil. Oh, ya. Tuhan terima kasih, Tuhan masih menjaga saya, melindungi saya. Saya Aduh, cuma begitu, tapi dengan babak belur ya, dengan luka-luka darah-darah. ya? Berdarah-darah. Lumayan Romo, tapi nggak ada yang bantu saya langsung bangun, nggak tahu kacamata saya ada di mana, baju saya sobek berdarah-darah. Saya lari masuk kampus. Saya langsung ke tempat klinik, kan kan ada jauh klinik. dari kampus. Nggak jauh dari itu yang sekarang Lipo ya. Ya, Dulu Lipo ya. ya. Oh, di situ. Dari situ udah akhirnya saya lari ke kampus, saya ke klinik masih tutup. Saya langsung naik ke lantai 2 langsung ke ruang dosen. Ya mungkin Romo kenal ada Ibu Liria, ya Ibu Fulan. Kaget lihat saya berdarah-darah. Langsung mereka Ibu Fulan pergi ambil teh, yang lain juga membantu, tanya-tanya. Terus, ayo suster ini mesti telepon rumah supaya jemput pulang. Saya tidak, saya mau ikut ujian yang terakhir. Nah, saya bilang, Masih nekat mau ujian. nekat. Suster nekat juga ini ya, koboi. terus. Daripada Iya. sayang kan, cuma tinggal 1 mata kuliah. Nah, tapi kan berdarah-darah. Iya. Nah, tapi nggak tahu ya saat itu. Udah, bisa suster mau kerjain ujian? Iya Bu,
bisa kerja. Baru dua nomor. Kayaknya nggak bisa jawab deh. Gaya gitu. Ini namanya PDTTM. Apa Percaya diri tidak tahu malu. Gading ya. Ada malu aku. Oh, itu pengalaman ini ya, terjatuh Iya, ya, tapi masih terjatuh. selamat ya. Masih selamat, puji Puji Tuhan Tuhan itu. ya. Ya bersyukur itu. Padahal Tuhan udah masih- mau ujian terakhir. Iya, Tuhan benar. masih lindungi ya. Lindungi saya, selamatkan saya. Itu saya rasa bersyukur banget. Itu pengalaman. Dan itu dikejar nggak itu orang itu, Aduh, pemudanya nggak itu tahu ya. lah. Namanya saya udah jatuh, masa kejar? Tapi Gimana Romo? dia pasti nggak suka ya gitu ya. Nggak tahu, mungkin. Ya, begitu Saya ya. merasa begitu Itu aja. pengalaman yang sial ya. Sial. Tapi sial ya ya. saya bersyukur Tuhan masih melindungi saya. Masih Itu aja. melindungi ya, luar. Itu Mm-mm. satu di Jakarta. Saya dengar suster punya banyak itu. Sempat keluar negeri juga suster. Iya benar. Kemana itu? Saya sesudah selesai kuliah dari Atmajaya, Ya. saya diutus ke Timor Leste. Timur Leste. Waktu baru negara baru ya, baru Ya, merdeka. merdeka. Ya. Apa yang menarik di sana di Dili itu? Saya bukan di Dili, Oh, di saya Timor tugasnya Leste. di Bokau. Di Bokau. Ya, ke arah timur lagi. 3 jam perjalanan dengan bis dari Dili ke Bokau. Memang sih ada banyak tantangan, tapi saya suka tantangan Oh. gitu. Walaupun ngap-ngap juga Maaf sih. juga ya. Apa tantangannya itu yang pas di Timur Leste? Di Timur Leste memang awal-awal itu tadinya pikir dalam pembelajaran kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Mm-mm. Ya, ternyata di sana sudah mulai dengan bahasa setempat, bahasa Tetun dan juga bahasa Portugis. Gitu Mo. Bahasa Tapi Tetun, ya Portugis. masih lumayan lah ya. Tahun-tahun pertama bahasa Indonesia masih digunakan, tapi mau tidak mau kita harus belajar Ya. bahasa mereka. Pengalaman yang di sekolah ya, kebetulan saya langsung mengajar di SMA negeri karena pelayanan kami di Timor Leste itu baru punya TK yang diusulin. ya, ya. Iya. Jadi kami membantu sekolah negeri dan juga sekolah Katolik lainnya, punya keuskupan. Nah, ini di Dili yang menarik gimana? Maksudnya di Timor Leste itu yang menarik. Pengalaman sial juga dong. Iya, itu sial pertama Romo pas hari Paskah. Pas hari Paskah. Padahal Kenapa tuh? kecelakaan rem blong mobil yang saya nyetir, blong remnya. Ya ampun, mobilnya apa dulu ya? Truk. Mobilnya Kijang tua. Suster nyetir. Iya, saya nyetir. Gimana ceritanya kok bisa lemblong gitu? Gini, pas hari Paskah kita kan sepekan itu di sana di Timor Leste pas tahun 2007 ya. Ya. Itu kita masih ya bantu-bantu pastor lah, kadang-kadang ibadat Jumat Agung itu suster yang mimpin ke stasi-stasi. Sebelumnya mobil ini sudah masuk bengkel gitu karena persiapan untuk sepekan itu. Siap. Nggak tahu di hari Paskah semua suster yang udah juga keenakan merayakan Paskah di pantai aja. Saya udah capek ya sepekan itu kegiatan di gereja udah capek sebenarnya. Tapi hanya kena banyak teman yang pingin rayakan Paskah ke pantai sambil mandi-mandi. Ya udah oke, baik. Nah, kita makan siang di pantai. Udah, jadi kita bawa 2 mobil. Satu mobil suster ajak dengan suster CIE yang misionaris juga di sana. Ya. Saya dengan 2 suster yang dari komunitas dengan makanan yang sudah dimasak itu mau bawa ke pantai. Pas jalan turun itu kan ke pantai kan jalan menurun terus nih. Aduh Tuhan, di saat saya nyetir pas saya udah over gigi, saya udah aduh Tuhan tolong, udah genjot nggak bisa. Di depan saya ada mikrolet penuh penumpang, tahu toh di daerah. Ya. Di atas bubungan juga ada orang-orang yang naik gitu untuk ke pantai juga. Aduh Tuhan, saya suster tolong pegang kuat, rem blong gak bisa, tolong doa Tuhan tolong bantu kami. Udah apa, saya udah ngasih, aduh Tuhan tolong bantu kami. Saya buka mata lihat depannya, di luar jalur jalan tuh ada batu besar. Lebih baik saya milih batu daripada kami masuk jurang atau nabrak mikrolet depan kami. Betul. Gitu. Udah pokoknya langsung nabrak batu. Cret. Nah, mobil yang biasa saya nyetir mahasiswa, karena saya ngajar juga di D3 keguruan. Gitu. Jadi mereka udah hafal mobil yang saya nyetir gitu. Wah, Madre Asia. Terus Jadi luka-luka ada juga banyak gitu. Ya? Yang di mobil itu. Iya.
Susternya satu harus korban, matanya harus operasi, satu sekarang dia pakai mata palsu. Oh, susternya kalau suster sendiri? Saya kena dada sama ini kacamata yang pecah. Jadi ini banyak jahitan di muka saya ini. Hanya Betul. syukur para dokter begitu baik, ya bagus kerjanya. Jadi bekas-bekas luka agak kurang. Saat suster pas bilang lu ada batu gitu ngomong apa tuh? Tuhan Yesus juga gitu nggak? Iya, saya bilang Tuhan tolong kami, gitu aja. Tadi kan juga jatuh begitu ya, Tuhan Yesus. Tapi itu yang Iya. itu Puji yang Tuhan saya ya. merasa ya Tuhan begitu Masih menyertai. menyertai ya perjalanan. suster ya. Mm-mm. Terus terakhir lagi katanya suster pernah ke Rio de Janeiro ya. Iya benar Romo. Ngapain di sana itu? Itu sebenarnya itu ada program di Ursulin per 5 tahun. Itu ada program exchange. Biasanya tiap provinsi mengirim ke negara suatu negara 2 suster. Suster pas giliran dapat nih. Dapat. Kesana. Memang waktu itu ada kesempatan sebenarnya boleh ikut ini tersiat atau exchange. Saya merasa ya kalau exchange kan belum tentu ada lagi ya, tergantung pimpinan. Saya milih exchange. Ya, terus? ke Brasil itu kebetulan saya tugas di Timor Leste supaya memperdalam atau belajar bahasa Portugis di Brasil aja. Di Brasil juga ngomongnya Portugis. Bahasa Portugis. Oh. Karena kan biasanya hanya 3 bulan Romo, 3 bulan. tapi saya minta perpanjang lagi 6 bulan. Tadinya di sana pimpinan di sana minta supaya 2 tahun, tapi pimpinan Indonesia tidak. Kamu harus kembali ke Indonesia. Maksud saya kita memberi dari yang kekurangan, pasti akan ditambahkan, tapi sudah suster kembali. bertahan di sana ngapain emangnya? Senang aja di sana. Senangnya apa? Senang di sana. Saya lihat umat di sana itu luar biasa. Nggak melihat perbedaan antara kulit, warna kulit atau apa gitu, gitu ya. Kekeluargaan itu sangat tinggi. Tinggi ya. di sana ya. Orang Benar, Katolik juga itu. Katolik, dan di sana kan banyak sekte ya, Kristen tuh banyak gitu, nggak hanya Katolik. Ya mungkin di sana kan ada kakakku juga di sana, Romo. Pantesan dia seneng di sana, saudara. Ada kakaknya di sana ya. Suster katanya di situ juga pernah pengalaman sial juga itu. Iya benar, Romo. Apa itu? Saya diminta untuk kunjung saudara sepupu yang tugas di Amazon. Dan kebetulan ya berkat Tuhan ya, mereka yang membiayai perjalanan saya dari Rio de Janeiro ke Amazon. Nah, terus sebenarnya nggak bisa, kamu yang harus izin ke pimpinan saya di sini. Ya karena saya kan harus ikut. Kalau pimpinan beri, ya saya akan mengunjungi kalian. Kalau enggak, ya udah gitu. Terus mereka telepon pimpinan saya. Wah baik Asia, ini kesempatan baik untuk kamu. Biar kenal ini Brasil gitu. Ya, mereka kan yang bayar, bukan kamu yang bayar, bukan Ursulin yang bayar. Aduh suster, terima kasih. Curang juga nih ya, kalau dibayarin mau ya. Berkat itu, saya bukan hanya ini, itu berkat dari Tuhan sendiri ya. Terus sialnya di mana itu? Sial dari Resende saya telepon dulu pastor SWD yang ada di Rio de Janeiro. Saya kan di Resende, ya 166 km lah dari Resende ke kota Rio de Janeiro. Terus saya bilang gimana kalau saya mau ke bandara? Mana lebih murah gitu. Dia bilang, Romonya bilang, Asia kamu lebih baik keluar dulu dari terminal. Tanya, itu lebih murah harga taksinya daripada kamu pesan dari dalam. Ya udah, aku ikutin. Ya, terus keluar ada satu bapak, aduh sangat memprihatinkan. Dia lihat saya tentang tas, terus dia langsung tanya. Dia tanya ini, karena saya kan di sana nggak pakai baju suster ya, hanya pakai salib aja dengan baju bebas. Terus dia tanya mau kemana? Saya mau ke bandara. Terus dia bilang, udah naik taksi saya. Nah, saya bilang berapa? Dia kasih murah, beda setengah dari harga yang di dalam. Ya senang juga ya. Udah dia bilang, benar nanti saya antar sampai ke terminal. Benar ya, harga segitu ya, tidak rubah-rubah lagi ya. Nah, iya benar, mana tasmu? Udah dia ambil tas saya, ini tas saya kasih ke dia. Udah masuk di dalam taksi itu. Ternyata ada supir lain. Sebab tadi kan kita berangkat ke terminal bersama bapak kan, ya nanti ini saudara saya percaya aja ya, nggak pikir ya macam-macam. Udah dia naik juga, dia duduk di depan dengan sopirnya. Udah kita ngobrol, mungkin kan lafal bahasa Portugis saya beda dengan mereka. Akhirnya mereka tahu juga kan, saya juga baru di sana, jadi
Udah ngomong-ngomong, terus dia turun di tengah jalan si bapak ini. Nanti saudara saya ini antar kamu ke bandara. Saya masih tanya, harga tetap seperti tadi ya? Ini yang sudah disepakati tadi. Dia bilang, iya benar. Dia turun, terus saya bersama sopir ini. Terus dia bilang, baru jalan berapa detik dia bilang, nanti tambah ya, biayanya sampai terminal bayar 100 riais. Hah? 100 riais? Tadi bukannya cuma 25 riais. Saya bilang gitu, 25 riais. Dia bilang, tidak, pokoknya jauh dari terminal ke bandara, bayar 100. Nah, gitu. Luar biasa. Ada cerita menarik lagi suster yang ingin disampaikan? Saya dengar suster tuh ngarang lagu ya? Ya Roma, suka-suka aja. Katekes juga ya. Ini nih, kalau nggak salah ada albumnya, luar biasa nih, keren sekali. Ini apa nih? Granano Infancia Missionaria Timor Leste. Luar biasa. Ya, itu saat saya tugas di Timor Leste, membantu di karya Kepausan Timor Leste. Waduh, karya suster membuat album ya. Ini lagu-lagu bahasa Tetum. Ada 7 lagu yang saya translate dari lagu-lagu Indonesia, 7 lagu baru yang saya ciptakan. Ada yang diceritain juga pengalaman blong juga nggak di sini? Luar biasa, nggak ya? Enggak. Okay. Ada sih, tapi lagu yang kemarin di-upload di Hidup TV. Siap. Maaf dengan gigi yang ompong, saya coba menyanyi lagu ciptaanku, ya, Syukur Atas Panggilan. Ketika ku mendengar panggilan Tuhan, ku serahkan seluruh hidupku. Ku seberangi lautan, samudera luas, kasih Tuhan setia menyertaiku. Mari bantu terus padamu, badai gelombang menyertai hidupku. Kasih Tuhan setia bersamaku. Puji syukur ku haturkan padamu Tuhan, atas rahmat panggilan suci ini. Ku persembahkan seluruh hidupku, agar ku mampu menjadi saksi-kasih. Puji syukur ku haturkan padamu Tuhan, atas rahmat panggilan suci ini. Ku persembahkan seluruh hidupku, agar menjadi berkat bagi sesamaku. Agar menjadi berkat bagi sesamaku. Luar biasa suster, lagunya oke punya. Terima kasih Romo. Baik suster, ada ajakan sebelum terakhir? Dalam perjalanan panggilan, saya selalu yakin, ya, dengan kata-kata Santa Angela, pendiri ordo kami, dia selalu berkata atau menasihati para pengikutnya, yakinlah, percayalah sebulat-bulatnya bahwa Allah akan membantu Anda dalam segala hal. Dan juga mungkin dari masa kecil bersama dengan keluarga orang tua selalu menasihati kami anak-anak. Ingat, selalu datang kepada Yesus.
langkah Anda yang pertama, senantiasa kembali ke Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, jatuh bangun, ya sakit, penyakit, derita. Nah, kalau kalian terus bersabar, terus setia, datang kepada Yesus, Yesus akan menyelamatkanmu, menyertaimu, membimbingmu. Jadi tidak usah takut, ikut Yesus. Luar biasa saudara-saudara ya, pengalaman menarik dari sial-sialnya kehidupan, panggilan tetap mantap dan diteguhkan. Suster, terima kasih untuk sharing yang luar biasa ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, pengalaman kita sebagai seorang terpanggil tidak mudah, kadang-kadang menantang, kadang-kadang juga enjoy juga ya, tapi semuanya dinikmati, dijalani, dan Tuhan menyertai. Dengan penuh sukacita tentunya. Dan penuh sukacita. Terima kasih suster. Saudara-saudari, makan ketupat, minumnya jus. Tetap semangat melayani Yesus. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman.